Tema kali ini adalah panggung revolusi akhlak. Kenapa kita mengambil tema panggung revolusi akhlak? Karena memang harus dibenarkan bangsa Indonesia ini dengan akhlak. Akhlak apa? Akhlakul karimah. Untuk semua agar beretika. Beretika dalam berhukum, beretika dalam bersosial politik, agar tidak ditabrak sana di sini. Sudah contoh, sekarang kita punya wakil presiden adalah hasil daripada orang yang tidak beretika, orang yang tidak berakhlak karena menabrak undang-undang. Ini ada yang lagi viral ini teman-teman ya. Ini artisnya pendukung 01 pingin demo lagi pada tanggal 21 Mei tahun 2024 mengajak untuk revolusi akhlak katanya ya. Saya nggak tahu revolusi akhlak itu seperti apa dan mendapatkan kecaman dari para netizen. Jadi netizen ini mengecam si bapak-bapak ini yang mengajak demo pada tanggal 21 Mei besok ini mendapatkan kecaman keras dari netizen pendukung paslon 02. Jadi si artisnya 01 ini, si bapak-bapak ini yang kemarin demo di MK sekarang mau demo lagi di Patung Kuda pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Jadi para netizen itu tidak terima ya, karena tujuannya meminta untuk Presiden Joko Widodo memundurkan diri pada tanggal 21 Mei besok katanya ya teman-teman. Ini katanya revolusi akhlak, mempunyai wakil presiden yang cacat hukum katanya. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Tema kali ini adalah panggung revolusi akhlak. Kenapa kita mengambil tema panggung revolusi akhlak? Karena memang harus dibenarkan bangsa Indonesia ini dengan akhlak. Akhlak apa? Akhlakul karimah. Untuk semua agar beretika. Beretika dalam berhukum, beretika dalam bersosial politik, agar tidak ditabrak sana di sini. Sudah contoh, sekarang kita punya wakil presiden adalah hasil daripada orang yang tidak beretika, orang yang tidak berakhlak karena menabrak undang-undang. Maka dari itu kami minta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada mak-mak yang saat ini sedang menangis. UKT naik tinggi, bahan sembako naik tinggi, beras naik tinggi, tapi petaninya masih tetap melarat. Dan satu lagi yang bikin iris hati kita, 1 juta hektar lahan pertanian akan diberikan kepada orang-orang Cina. Apakah rakyat Indonesia atau petani di Indonesia tidak mampu? Bukan tidak mampu, ini adalah suatu pembangkangan daripada pemerintah saat ini kepada rakyatnya sendiri, suatu pengkhianatan terhadap konstitusi, suatu penghinaan kepada founding father kita yang sudah memerdekakan bangsa ini dari berbagai macam penjajahan. Saat ini tanahnya akan diberikan oleh kepada bangsa lain. Maka dari itu bergerak kita, bersatu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demi bangsa dan negara dan demi anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Mantap memang orang tua ini. Aku kalau sudah dengar orang tua berbicara akhlak, aku paling dukung itu. Tapi pertanyaan saya begini, apakah akhlak Bapak sudah baik? Nah itu sekarang. Memang tidak heran Pak, di dunia ini, jangankan di dunia ini, menilai orang lain kita lebih jago. Maaf, tapi menilai diri kita tidak bisa. Itulah manusia. Sini situ. Berbicara masalah akhlak, revolusi akhlak yang bagaimana yang mau Bapak mau? Badan. Bukan malah sembuh, malah agak nyut-nyut di Mana lagi? Ada biasa aku Sudahlah, jangan gara-gara pilihan kita kalah. Oh, yang ibu itu ya. Sakit gula dia, Om Ben. Banyak Masa kita cari. Kemarin aku chat dia, cuma Saya dibaca juga aja nak balas. dulu aku pendukung Jokowi 2 periode, tapi sekarang saya tidak dukung. Prabowo saya dukung. Baru keluar rumah sakit kan. Tapi selesai sudah baik. Belum, masih Tergantung pemilih-pemilih Prabowo lah nanti, ya kan?
Saya juga artinya dalam hati berlawanan, tapi tidak pentinglah berkuar-kuar berdemo-demo. Kalian demo, kalian bilang harga beras naik, harga ini. Untuk demo itu dari mana uang kalian? Minum lah. Jadi logika berbicara, demo kalian punya uang, tapi begitu beli beras 1 kilo, teriak. Saya tahu pendukung Anies kalian ini. Saya tidak membenci. Saya pendukung Ganjar, tapi kalian mau diapa? Biar Anies yang menang, biar Ganjar juga menetap. Kalau kita tidak kerja, tidak makan, Pak. Jadi tidak usahlah kita koar-koar, apalagi sudah tua. Untuk yang punya bapak, mama ini tolong dikondisikanlah. Kalau mau demo, demo itu loh uang. Pakai uang toh. Mungkin ada kasih dana lah yang sampai sakit hati, ya kan? Ambil itu uangnya, pergunakan untuk hidup, nggak usah demo. Karena demo itu mengganggu orang lain cari makan, gitu loh. Seperti yang supir angkot, ojek online itu. Kalau kalian demo menghalangi jalan, jadi jangan lagi bawa ibu rakyat Indonesia jangan. Naik bawang 1.000 perak, demo. Bensin 50.000 ini demo. Dulu tidak pernah kalian demo pemerintah. Kenapa di Papua tidak sama harga minyak, harga apa di Papua sama di Jakarta? Kenapa kalian tidak pernah demo? Papua diam itu. Sampai bensin 150.000 1 liter, diam orang itu. Diam. Harusnya kalau memang betul-betul masyarakat mendukung masyarakat, harusnya kalian demo juga pemerintah itu. Kami tidak terima. Papua itu adalah negara Indonesia. Kenapa beda harga di sana? Kalau beda-beda 10.000 tidak apa-apa lah. Kalian pernah demo? Mengaku miskin, motor di rumah 5, ada mobil 2. Miskin kah itu? Masih tempo, kok sudah tidur? Oh, bareng-bareng aja. Ibu, bapak sudah tua begini. Iya, di mesin. Biasa. Timang-timang cucu lah. Jamu untuk tidur. Sama juga, Bu. Biasalah minum jamu untuk tidur. Kan capek gitu. Ibu mau tahu Indonesia mau berubah? Asli berubah total. Mudah-mudahanlah rudalnya Israel sampai ke Indonesia, baru berubah Indonesia ini. Itulah fakta total berubah Indonesia ini. Nah, ini di kamarku sendiri. Itu perubahan namanya itu. Mau minum jamu. Bukan demo, dia ada perubahan Dia itu. lagi siaran langsung. Harga bensin naik. Saya juga sakit hati loh, sakit hati. Tapi terus mau diapa? Pajak saya tiap bulan naik. Ya sudahlah. Saya bayar BPJS. Ya ada aja. Kami itu banyak bantu orang, tapi tidak teriak kami ya. itu. Orang-orang miskin itu, maaf kata ya. Kami bayar BPJS, kami tidak pernah pakai BPJS. Saya pikir untuk kamu. Dipotong pemerintah. Untuk kawan. Tidak mungkin ada pekerjaan, Bu, kalau kita di rumah terus. Ibu punya anak, suruh anakmu kerja. Nah, sama bapak sudah tua ya. Aduh. Kalian yang kasih makan bapak ya sama mama gitu dong. Ya kok. Siapa tadi Pak? Ini malah demo. Masa demo? Ada deh. Oh. Ya, depan lagi.
toh juga Iya, mengganggu sudah sama orang lain ikut. cari makan, Bu. Gojek online itu taksi-taksi, angkot, bis. Kalau kalian menghambat jalan, Nah, mana kemarin itu ada komunal. saya mau tanya, Bu, kalau artinya rusuh Indonesia ada untung sama Ibu, Kak? Kalau rusuh Indonesia contohnya, chaos lah contohnya, ada untung sama Ibu. Bisa-bisa Ibu nanti ketimpa. Ketimpanya di mana? Pas demo rusuh, aku pasti jalan. Ibu keinjak-injak, siapa tanggung jawab? Nanti salah kali pemerintah tidak menjaga masyarakatnya, nah, kan? Bukan begitu namanya demokrasi, Bu. Oke ya, Bu ya. Kalau ada cucu, timang-timang, cucuku sayang, nenek juga mau bobo gitu. Semoga anak-anakku sehat, gitu dong. Mau demo di patung kuda, nanti runtuh patung kuda Ibu ditindis, ditimpa, salah kali pemerintah. Itu patung memang sudah umur sekian, kenapa tidak diperbaharui? Akhirnya memakan korban, bersik. Oke, Bu ya, bobolah Ibu, peluk-peluk cucunya biar tidur. Oke, Ibu, sehat selalu. Jadi bapak-bapak artisnya pendukung paslon 01 ini tidak puas dan mengajak demo di tanggal 21 Mei besok ini ya teman-teman, mendapatkan kecaman dari netizen ini ya. Jadi netizen ini mengecam keras si artisnya paslon 01 ini ya, karena mengatakan revolusi akhlak. Ayo lanjut lagi ke videonya ya. Hai. Hey. Gimana? Sehat? Pasti sehat. Ya? Kalau sahabat Onel pasti sehat. Nggak tahu yang di sebelah. Ya, kembali saya men-strip video-video yang terkait dengan politik dan kenegaraan. Kenegaraan gitu ya. Saya coba. Mudah-mudahan ini tidak dihapus TikTok lagi, karena empat video TikTok saya yang kontennya, yang isinya menyikapi pernyataan-pernyataan Rocky Gerung, semua dihapus, dan saya sudah mendapat peringatan kedua. Ini kalau dihapus lagi berarti saya peringatan ketiga, langsung di-ban. Tapi saya nggak sedih. Ketika TikTok berani membanet saya, disitulah artinya ada apa dengan TikTok Indonesia, gitu ya. Mungkin ada di manajemen susunan, di pengurus ataupun manajemen, di admin TikTok Indonesia ada orang-orang yang memang anti pemerintahan, gitu. Kenapa? Setiap video TikTok yang mengkritik pemerintahan dengan kata-kata kasar, kata-kata yang mengajak untuk membenci pemerintah, itu lolos. Tetapi ketika saya membantahnya, menjadikan negeri ini, mengajarkan, memberi pengalaman, berbagi bagaimana menjaga NKRI ini, dihapus oleh TikTok. Nah, kali ini saya coba. Orangnya bukan dari Rocky Gerung. Nah, saya coba dari kelompok yang seperti ini, kelompok kecil-kecilan ini ya, yang merencanakan akan melaksanakan aksi demo turun ke jalan dengan tema pokok demo revolusi akhlak. Nah, artinya harus ada perbaikan akhlak bangsa ini. Jadi sih sebenarnya kalau mereka seperti itu, mereka menganggap orang lain, saya dan Anda yang sama sependapat itu tidak berakhlak baik. Hanya mereka yang berakhlak baik, gitu ya. Nah, saya sebagai orang yang awam tentang akhlak baik, adab kehidupan yang baik, etika yang baik, saya tidak tahu ya gimana. Nah, tapi kalau menurut saya, sahabat Onel, orang berakhlak itu, orang berakhlak baik loh ya, dia tidak mencaci orang, dia tidak merendahkan orang, dia tidak menghina orang, dia tidak menghasut orang, dia tidak mengajak orang untuk membawa, oh ayo kita protes ini, gitu ya. Orang yang berakhlak baik,
dia akan diam. Orang yang berakhlak baik itu tidak akan merongrong, tidak akan protes. Dia hanya menyadari kalau dia tahu orang itu tidak berakhlak baik, dia tidak ngomongin orang itu. Itu kalau orang sudah berakhlak baik. Bagaimana kita bisa menyatakan diri kita berakhlak baik ketika kita menganggap pemerintahan kita tidak benar? Ini tidak benar. Oh, ini tidak benar. Polisi tidak mendukung masyarakat. Pemerintahan begini-begini. Zolim. Wah, bagaimana mungkin orang seperti itu mau revolusi akhlak? Sementara akhlaknya sendiri dia suka mencaci, menggunakan kata-kata kotor. Akhlak dari mana? Akhlak dari Hong Kong mungkin. Itu. Jadi sekali lagi, hal-hal yang seperti ini saya berharap pemerintah ke depan, mari tertibkan orang-orang seperti ini yang hanya bisa merongrong. Ya. Kalian tahu, semakin kalian merongrong seperti ini, ya, inflasi itu naik. Karena tidak ada kedamaian, tidak ada investor itu ragu-ragu dengan Indonesia untuk menanamkan sahamnya, berinvestasi di Indonesia. Karena situasinya tidak kondusif. Sehingga, dampak ekonomi loh ya, ketika semua ribut seperti ini, kondisi suasana tidak kondusif, investor nggak mau nanam saham di sini. Akhirnya barang-barang menjadi naik, gitu ya, karena tidak ada investor yang nanam dananya, modalnya di Indonesia untuk bikin usaha. Akhirnya Indonesia selalu impor. Coba kalau Indonesia ini damai, aman, investor luar negeri akan senang, aman berusaha di Indonesia. Yo, kita investasi di bidang pertanian. Pertanian Indonesia maju, nggak perlu impor beras, gitu kan? Pengusaha-pengusaha minyak dari luar negeri, sementara di Indonesia ini banyak kilang-kilang minyak. Ketika melihat suasana Indonesia damai, aman, mereka tanam, ayo kita bikin perusahaan untuk menginikan minyak bumi, sehingga kita tidak impor lagi minyak mentah, minyak sudah jadi. Kita di sini minyak mentah dikirim keluar, terus kita beli lagi karena tidak ada teknologi yang mengolah minyak mentah menjadi siap pakai. Yang menderita siapa? Ngomel siapa? Nah itu makanya mikir panjang gitu ya. Jangan selalu merongrong negara ini dengan demo. Iya, kalau demonya banyak ya syukur. Kalau demonya cuma 10, 20, 100 diketawain. Coba nih ya, untuk yang mau demo. Kalau mau demo itu jangan 1 juta, 2 juta. Penduduk kita 270 juta. Kalau mau demo paling tidak 100 juta dikerahkan. Kalau masih 1 juta, 2 juta, nggak ada lah. Karena tidak mewakili 270 juta itu. Kalau 50% dari penduduk Indonesia ini demo, baru pemerintahan jatuh. Oke, salam akal sehat. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja dulu ya video kali ini, yang mana si artisnya 01 ini yang mengajak demo besok mendapatkan tanggapan dari para netizen. Jadi si bapak-bapak artisnya 01 ini dikecam keras oleh para netizen. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.